Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, STN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan saya di mata kuliah pengantar komunikasi mengenai 12 prinsip dalam berkomunikasi. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi 12 prinsip komunikasi, ada baiknya kita memahami apa itu komunikasi terlebih dahulu. Jadi, komunikasi itu merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memang sebuah bakat yang sudah diberikan sejak kita lahir. Tapi sangat disayangkan jika kita masih tidak dapat memahami apa itu komunikasi. Maka dari itu alangkah baiknya kita bisa memahami prinsip-prinsip dalam berkomunikasi agar kita bisa lancar atau bisa dapat menyampaikan yang benar sesuai dengan apa yang prinsip-prinsip komunikasi. Baik, yang pertama itu ada komunikasi adalah suatu proses simbolik. Jadi maksud dari komunikasi adalah suatu proses simbolik ini adalah karena komunikasi terjadi antar manusia. Salah satu sifat yang melekat adalah manusia sebagai makhluk yang menyukai simbol-simbol, dan manusia selalu mencari dan mengeluarkan makna. Dalam hal ini komunikasi juga disebut sebagai aktivitas simbolis karena kegiatan komunikasi menggunakan simbol-simbol yang bermakna yang diubah ke dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Jadi contohnya itu dalam bentuk simbol seperti kayak rambu-rambu atau tangan, ya seperti itulah. Karena mungkin ada bagi sebagian kita yang berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Terus yang kedua ada setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Jadi setiap orang tidak bebas menilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, tapi bisa dimaknai lain oleh orang lain. Maka dari itu setiap perilaku memiliki potensi untuk berkomunikasi. Contohnya saja seperti gerak tubuh, ekspresi wajah. Dari dua itu tadi bisa saja termasuk dalam berkomunikasi karena ya tidak bisa kita duga-duga. Mungkin gerak tubuh yang kita halo-halo gini bisa diartikan memanggil orang gitu kan, atau ekspresi wajah yang mungkin kalau kita cemberut bisa diartikan bisa marah gitu. Itu salah satu bentuk dalam kita berkomunikasi. Terus yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Jadi dimensi isi ini adalah termasuk komunikasi verbal, sementara dimensi hubungan itu adalah non-verbal. Dimensi isi ini biasa menunjukkan muatan atau isi komunikasi tersebut, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali, misal ketika Anda menguap, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari, atau ketika Anda presentasi. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita berpotensial untuk ditafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Kesadaran akan lebih tinggi ketika kita berkomunikasi dalam situasi khusus. Jadi dalam tingkat kesengajaan ini maksudnya komunikasi tersebut terjadi secara tidak sengaja. Seperti tadi kayak kita menguap itu kan, itu termasuk salah satu bentuk komunikasi. Ataupun tadi yang disengaja itu dalam kita berpresentasi. Ya, dalam berpresentasi pasti kita berkomunikasi kan dengan audiens kita. Ya, itu salah satu juga bentuk komunikasi dalam tingkat kesengajaan. Terus yang nomor 5 ada komunikasi berlangsung dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Kehadiran orang lain sebagai konteks sosial juga mempengaruhi orang-orang berkomunikasi. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Yang keenam
ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika manusia sedang melakukan komunikasi, pasti mereka mengira-ngira atau memperkirakan efek perilaku lawan bicaranya. Dengan kata lain, komunikasi juga memiliki aturan atau tata krama. Artinya, seseorang akan memilih suatu strategi dalam berkomunikasi berdasarkan bagaimana pesan yang akan disampaikan atau yang akan direspon. Di saat seseorang memprediksi lawan bicaranya, seringkali tidak disadari olehnya, dan proses ini berlangsung cepat. Pada prinsip ini, dalam kederajatan atau kedudukan tertentu, terdapat keteraturan dalam perilaku komunikasi manusia. Artinya, perilaku manusia minimal secara parsial dapat diramalkan. Jika semua perilaku manusia itu bersifat acak, selalu tanpa diduga, betapa sulitnya hidup ini. Ya, jadi berkomunikasi melibatkan prediksi ini, ya kita tidak bisa menduga bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia atau orang-orang kita itu merupakan sebuah komunikasi. Jadi ya bisa saja apa yang orang lakukan itu bisa saja termasuk dalam komunikasi. Selanjutnya yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi sebagai bersifat sistemik ini artinya komunikasi ini merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan atau tahapan atau sekuensi, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis tetapi dinamis, dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi dalam komunikasi bersifat sistemik ini adalah komunikasi yang berurutan. Seperti yang kita ketahui, dalam berkomunikasi itu ada 5 unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga sarana atau media, yang keempat penerima pesan atau komunikan, yang kelima adalah feedback. Jadi tanpa adanya 5 unsur dalam komunikasi ini tidak dapat terjadinya komunikasi. Maka dari itu komunikasi bisa diartikan bisa bersifat sistemik, yang artinya bersifat secara bertahap dan atau berurutan. Yang kedelapan adalah semakin mirip latar belakang budaya sosial, semakin efektiflah komunikasinya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai yang diharapkan oleh para pesertanya. Salah satu yang dapat diwujudkan itu adalah kesamaan makna antara peserta komunikasi. Artinya dalam berkomunikasi ini, jika latar budayanya semakin mirip, maka semakin lancarlah berkomunikasinya. Artinya semisal kita ngomong dengan orang Jawa dan kita itu asli orang Jawa juga, maka mungkin kita berkomunikasi dengan orang tersebut akan lancar karena kita mengerti apa yang dibicarakan olehnya, karena kita bisa mengerti bahasa Jawanya gitu kan. Ya kalau misal kita nggak ngerti apa itu bahasa Jawanya, mungkin kita akan terkendala dalam berkomunikasi karena kita tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Contoh lainnya juga, semisal kita orang Padang gitu kan, terus kita ngomong juga sama orang Padang, ya kalau semisal kita ngerti bahasanya pasti juga lancar komunikasinya kan. Ya begitu juga alasan-alasan lainnya, semakin cocok budayanya semakin lancar pula komunikasinya. Terus yang kesembilan ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Pada prinsipnya komunikasi bersifat dua arah. Meski terdapat banyak model komunikasi linear atau satu arah, ketika seseorang berbicara dalam rapat atau kuliah, sebenarnya komunikasi itu berjalan dua arah. Mereka yang menjadi peserta rapat atau pendengar dari kuliah itu, selain sebagai penerima pesan, pada dasarnya mereka juga menjadi komunikator. Gerak tubuh dan ekspresi wajah mereka ketika mendengarkan rapat atau kuliah itu bisa dimaknai sebagai pesan oleh pemimpin rapat atau dosen yang sedang memberikan kuliah. Terus yang ke-10 itu ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ada yang bilang komunikasi itu tidak berawal dan tidak berakhir. Implikasi dari komunikasi adalah proses yang dinamis dan transaksional. Adalah para peserta komunikasi akan terus berubah, mulai dari usia, pengetahuan, dan pengalaman. Artinya, perubahan itu terjadi secara dinamis. Para peserta komunikasi akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, atau transaksional. Contoh mudahnya adalah fenomena penggunaan stiker WhatsApp. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversibel. Perilaku atau tindakan kita dalam aktivitas sehari-hari termasuk peristiwa.
sebagai peristiwa, perilaku atau tindakan itu berlangsung suatu waktu dan tidak bisa ditarik kembali. Bila kita mencubit tubuh teman kita, maka peristiwa dan konsekuensinya tidak bisa ditarik kembali. Yang kita bisa lakukan setelah peristiwa itu hanyalah bisa meminta maaf. Jadi maksud dari komunikasi bersifat irreversibel ini adalah komunikasi yang jika sudah terjadi tidak bisa dapat dikembalikan lagi. Contoh dasarnya itu adalah ketika kita mengata-ngatai orang gitu misalnya. Jadi semisal kita mengata-ngatai orang, ya pasti orang itu akan sakit hati dong. Jadi maka dari itu ketika kita sudah mengatai orang tersebut, tidak mungkin kata-kata tersebut bisa kita tarik kembali. Yang bisa kita lakukan adalah dengan meminta maaf, yang mungkin bisa membuat hati si yang kita kata-katai menjadi lebih baik, atau ya setidaknya bisa memaafkan apa yang kita kata-katakan. Yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea. Jika kita melihat sekitar, kita banyak sekali melihat persoalan atau konflik antara manusia yang terjadi akibat persoalan komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan konflik tersebut, karena mungkin beberapa konflik tidak bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal lain yang mungkin bisa diwajarkan dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena dengan kita berkomunikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kita pahami tentang 12 prinsip dalam berkomunikasi. Saya harap kita bisa lancar dalam berkomunikasi setelah kita memahami prinsip-prinsip dalam berkomunikasi ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.